Hari ini peringatan wajib Santo Don Bosco. Berbahagialah orang yang dosa pelanggarannya diampuni dan ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kesalahan Daud ialah karena ia terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ia pula yang kerap kali menjadi kesalahan kita karena berhasil menemukan kemungkinan lebih banyak. Namun Tuhan tidak langsung bertindak. Bila kita sudah sampai ke batas kemampuan kita, Ia berkarya dalam kebebasan sehari-hari. Para tetangga Yesus tidak dapat memahami Dia. Ia terlalu biasa, padahal di situ letak kekuasaannya. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, Engkau hendak memperhatikan belas kasih-Mu kepada semua orang. Kami mohon ampunilah kami demi nama Dia yang datang membawa keselamatan dan kedamaian, yaitu Yesus Kristus, sabda penuh cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama dia, kata Daud, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Betseba. Adakala cacah jiwa di antara rakyat atau tahu jumlahnya. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000 orang. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah mengadakan cacah jiwa. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah amat berdosa karena melakukan hal ini. Maka kini ya Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku amat bodoh. Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad. Pelihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan. 3 perkara aku hadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, pilihlah dari 3 bencana ini. Akan terjadi 3 tahun kelaparan, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawan-lawanmu, sementara mereka mengejarmu, atau akan terjadi penyakit sampar 3 hari di negerimu. Sekarang pikir dan pertimbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, hatiku amat sedih, biarlah kiranya jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh dalam tangan manusia. Maka Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah di antara bangsa itu dari Dan sampai Betseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangan ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu bersabdalah kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan,
kepada bangsa itu. Cukup turunkanlah kini tangan-Mu. Ketika itu malaikat Tuhan berada di tempat penyidikan Arona. Perang Yebus melihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, sungguh aku telah berdosa dan telah melakukan kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apa yang mereka lakukan? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahanku. Berbahagialah yang pelanggarannya diampuni dan dosanya ditutupi. Berbahagialah yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahanku. Akhirnya dosa-dosaku ku ungkapkan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata aku akan menghadap Tuhan, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahanku. Maka hendaklah setiap orang saleh berdosa selagi ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar terjadi, ia takkan terlanda. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahanku. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika tibalah kembali Yesus di tempat asalnya, sedang para murid pengikutnya pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula yang diberikannya kepadanya? Bukankah dia tukang kayu, anak Maria? Bukankah dia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudarinya ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga dan semua orang yang mohon doa dalam perayaan Ekaristi ini. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang telah meninggal, Engkau selamatkan. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami lambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah minuman rohani, terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, dengan perantaraan manusia putra tukang kayu, Engkau berkenan menyampaikan kepada sabda penuh wibawa. Semoga kami dapat menanggapi segala kejujuran yang Kau sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar dan layak menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, dan yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak merempulai umat yang kudus bagimu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, Kau maklumkan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa hidup yang berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami sudah bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bolah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas kebijaksanaan yang Kau curahkan kepada kami. Berkat sabda Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dilimpahi berkat keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.